Coba nih, kalau misalnya diurutin ya, dari yang paling penting di pernikahan sama yang paling gak penting. Waduh, kesamaan value, komunikasi, ekonomi, cinta. Mungkin satu dan dua gue bisa bilang selevel ya. Salah satu, dua-duanya paling penting lah gitu. Terus udahnya baru ekonomi, baru baru cinta gitu. Wah, sesuai urutan dong. Iya, diubah lah, satu dan dua selevel. Jadi urutan terakhir, hal yang paling penting dalam pernikahan cinta. Paling gak Yang penting. paling gak penting itu cinta. Ya paling gak penting mungkin iya ya, tapi kalau dibilang gak penting sih enggak gitu. Sebetulnya cinta juga penting gitu. Ya pertama, gue pikir kalau value dan komunikasi itu hampir harga mati lah gitu. Kenapa? Karena misalkan kita nggak se-value nih, tapi komunikasi nyambung, itu juga masalah gitu. Ya misalkan, ya gue ambil contoh ekstrim aja ya, tapi mungkin nyatanya sih nggak se-ekstrim ini. Misalkan satu seneng ngutang nih gitu, yang satu percaya kalau ya kita nggak boleh ngutang gitu. Tapi ngobrolan nyambung nih cowok sama cewek, masalah nggak? Pasti masalah gitu. Walaupun ngobrolnya bisa nyambung, tapi nanti yang misalkan cowoknya ngutang terus, ceweknya pasti stres dong gitu kan. Gue udah kasih tahu berkali-kali, tetap utang lagi gitu kan. Kenapa komunikasi juga penting ya? Mungkin salah satu tadi datanya udah menunjukkan gitu kan, ternyata faktor paling penentu perceraian ternyata komunikasi gitu ya. Mungkin kalau kita punya value sama-sama nggak suka ngutang nih, tapi ngobrolnya nggak nyambung gitu kan, nggak bisa juga gitu kan, rasanya nanti ngobrolin apa-apa nggak bisa gitu. Nah ketiga, kenapa ekonomi gue taruh di bawahnya, karena menurut gue kalau misalkan mereka punya value yang sama dan bisa komunikasi, ekonomi ini mestinya bisa mengikuti lah gitu. Misalkan dua-duanya punya value, oke nggak apa-apa nih kita misalkan baru merintis, tapi kita mau berjuang bareng-bareng, ada masalah kita saling bantu, gue yakin kok dia pasti bisa maju juga gitu. Makanya ekonomi gue taruh di bawahnya. Nah, kenapa cinta terakhir?